Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suningsi Febri Dayanti dengan NIM 180102533, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mempresentasikan analisis ketertarikan minat belajar anak dengan metode pembelajaran jarak jauh pada pembelajaran IPS di SDN Fluid 05 Pagi. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Meningkatkan mutu pendidikan adalah menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, terutama bagi guru di jenjang sekolah dasar yang merupakan suatu cikal bakal penerus dan pengganti generasi sekarang. Guru adalah orang yang paling berperan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat bersaing seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan salah satunya sains. Pendidikan sains menekankan pada pemberian pengalaman belajar langsung pada peserta didik dengan tujuan agar siswa mampu menjelajah dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Oleh karena itu, pendidikan sains diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat. B. Identifikasi masalah. Apa yang membuat ketertarikan belajar anak pada metode pembelajaran jarak jauh untuk menyemangati belajar anak dan mempengaruhi kemampuan belajar anak pada siswa SDN Fluid 05 Pagi. C. Rumusan masalah. Metode pembelajaran jarak jauh merupakan pembelajaran yang baru untuk kurikulum di tahun 2020 ini, di mana setiap murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran ini. Pembelajaran jarak jauh dapat diartikan sebagai pembelajaran daring melalui program internet. Masih banyak orang tua dan murid yang masih belum paham dan belum bisa memahami media sosial atau penggunaan pembelajaran secara online, yaitu seperti Zoom, Google Classroom, dan Google Meet. Dan masih banyak murid dan orang tua yang kurang paham dalam metode pembelajaran tersebut, seperti murid yang masih tidak mengerti pembelajaran yang sedang mereka pelajari, dan kurangnya orang tua yang mengajari anak dalam pembelajaran tersebut yang sedang anaknya pelajari, karena kesibukan orang tua masing-masing, serta keterbatasan kuota yang dimiliki setiap anak dan orang tua. D. Manfaat penelitian. Bagi peserta didik, anak dididik sebagai subjek penelitian, diharapkan siswa SDN Fluid 05 Pagi memperoleh pengalaman langsung mengenai ketertarikan belajar anak dengan metode pembelajaran jarak jauh pada pembelajaran IPS, sehingga perkembangannya pun dapat berkembang luas. Bagi masyarakat, dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang mendidik anak di lingkungannya, keluarga ataupun lingkungan masyarakat lainnya, sehingga dapat membuat anak menjadi kreatif dan inovatif dalam melakukan pembelajaran. Yang ada batasan masalah. Yang pertama, ada objektif penelitian. Siswa sekolah dasar yang kurangnya mempunyai semangat dalam belajar di kelas maupun di rumah. Yang kedua, subjek penelitian, media ketertarikan belajar anak dengan metode pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, parameter, pengaruh terhadap kemampuan belajar anak. Yang keempat, materi penelitian. Diteliti dalam penelitian ini adalah analisis ketertarikan belajar anak dengan metode pembelajaran jarak jauh pada semangat belajar anak yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. F. Tujuan penelitian. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah analisis ketertarikan minat belajar anak pada metode pembelajaran jarak jauh pada semangat belajar anak yang mempengaruhi kemampuan belajar anak terhadap siswa SDN Fluid 05 Pagi. Bab 2 Kajian teori. A. Pengertian ketertarikan dan minat belajar. Ketertarikan adalah dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, salah satunya dari sudut pandang sosial. Ketertarikan interpersonal, menurut sudut pandang psikologi sosial, memandang bahwa attraction
Sebagian ketertarikan interpersonal bukan suatu jaminan seorang anak akan menjalin hubungan dengan orang lain, tetapi merupakan salah satu pintu dari kemungkinan hal tersebut. Minat adalah dorongan atau aktivitas mental yang dapat merangsang perasaan senang terhadap sesuatu. Sesuatu itu bisa berupa orang, benda, kegiatan, pengalaman, dan lain-lain yang dapat dijadikan sebagai stimulus yang memerlukan respon terarah. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa. Yang pertama ada minat belajar. Minat belajar seorang akan semakin tinggi bila disertai minat yang baik bersifat internal ataupun eksternal. Yang kedua, bahan belajar atau pelajaran dan sikap guru. Faktor yang dapat membangkitkan dan merangsang minat belajar adalah faktor bahan pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Bahan pembelajaran yang menarik minat belajar siswa akan sering dipelajari oleh siswa yang bersangkutan, dan jika pembelajaran yang tidak diminati atau tidak disukai oleh siswa, siswa akan menyampingkan pembelajaran tersebut dan akan tidak semangat dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga ada keluarga. Orang tua adalah orang terdekat dalam keluarga. Oleh karenanya, keluarga sangat berpengaruh dalam menentukan minat belajar seorang siswa terhadap pembelajaran. Seperti orang tua bisa menyemangati anaknya, seperti menanya besok akan ada pelajaran apa, tadi belajarnya seperti apa, bagaimana, susah atau gampang, bisa atau tidak. Yang keempat, teman pergaulan. Melalui pergaulan, seseorang akan dapat terpengaruh arah minat belajarnya oleh teman-temannya, khususnya teman akrabnya, seperti dia temannya itu akan mengambil jurusan nanti ke jenjang yang lebih tinggi itu ke jurusan IPA, dan tapi dia berminatnya di IPS, tapi dengan teman-temannya banyak yang akan ke IPA, dia menjadi ikut ke IPA, seperti itu kurang lebih. Yang kelima, lingkungan. Melalui pergaulan, seseorang akan terpengaruh minat belajarnya. Hal ini ditegaskan oleh pendapat yang dikemukakan oleh Crow and Crow, bahwa minat belajar dapat dipengaruhi dari kediaman sebagai dari pengalaman mereka, dari lingkungan di mana mereka tinggal, seperti apa ya? Jika di lingkungan itu anak itu malas-malasan, anak pun akan ikut menjadi malas, seperti itu. Jika di lingkungan itu anak itu rajin, seperti melakukan les, privat, mengaji, gitu-gitu, mungkin anak akan ikut terbawa karena itu lingkungan. Yang keenam, cita-cita. Setiap manusia memiliki cita-cita dalam hidupnya, termasuk para siswa. Cita-cita juga mempengaruhi minat belajar siswa. Bahkan cita-cita juga dapat dikatakan sebagai pewujudan dari minat belajar seseorang dalam prospek kehidupan di masa yang akan datang. Dengan kita memiliki cita-cita, mungkin anak akan menjadi lebih semangat dalam pembelajaran dan tidak lupa dengan dukungan keluarga dan orang tua. Dengan cita-cita itu, anak akan menjadi lebih giat belajar, akan menjadi lebih semangat. Jika anak-anak itu kita arahkan dia ingin menjadi apa, cita-cita seperti apa, dan kita arahkan dan kita beritahu bahwa jika cita-cita menjadi seorang guru, kita harus giat belajar, seperti itu. Media massa. Apa yang ditampilkan di media massa, baik media cetak ataupun media elektronik, dapat menarik dan merangsang khalayak untuk memperhatikan dan menirunya. Seperti kita menampilkan gambar atau video, anak itu akan menjadi tertarik untuk mempelajari atau menganalisis video dan gambar yang sedang kita tampilkan. Yang terakhir ada fasilitas. Berbagai fasilitas berupa sarana dan prasarana baik yang berada di rumah ataupun di sekolah dan di masyarakat mempengaruhi pengaruhnya yang positif dan negatif. Pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh juga bisa disebut
pendidikan jarak jauh merupakan pelatihan yang diberikan kepada peserta atau siswa yang tidak berkumpul bersama di suatu tempat secara rutin untuk menerima pembelajaran secara langsung dari instruktur. Bahan-bahan dan instruksi-instruksi detail yang bersifat khusus dikirimkan atau disediakan untuk proses pembelajaran untuk para peserta yang selanjutnya melaksanakan tugas-tugas yang akan dievaluasi oleh instruktur. Dalam kenyataannya dapat dimungkinkan instruktur dan peserta tersebut terpisah tidak hanya secara geografis namun juga waktu. Yang D ada materi pembelajaran IPS. Memberikan bekal pengetahuan dasar baik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dalam mengembangkan konsep-konsep IPS. Yang ketiga, menanamkan sikap ilmiah dan melatih siswa dalam menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan masalah yang dihadapi, menyadarkan siswa akan kekuatan alam dan segala keindahan sehingga siswa terdorong untuk mencintai dan mengagungkan penciptanya. Yang E, penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Rida Ahsanul Fitria yang berjudul Pengaruh Model Quantum Teaching terhadap minat dan hasil belajar siswa di sekolah dasar. Hasil penelitian ini menunjukkan quantum teaching menciptakan lingkungan belajar yang efektif dengan menggunakan unsur yang ada pada siswa di lingkungan. Penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Rida Ahsanul Fitria yang berjudul Penggunaan Model Quantum Teaching terhadap minat dan hasil belajar siswa di sekolah dasar. Hasil penelitian ini menunjukkan quantum teaching menciptakan lingkungan belajar yang efektif dengan menggunakan unsur yang ada pada siswa dan lingkungan. Belajar melalui interaksi yang terjadi di dalam kelas. Selain itu, quantum teaching juga merupakan sebuah model pembelajaran yang meriah dengan mengaktifkan interaksi-interaksi dalam kegiatan belajar yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan siswa dan dapat mengakomodasi minat siswa. Tentang model pembelajaran jarak jauh, perbedaan dengan penelitian yang saya teliti, yaitu penelitian saya membahas tentang model pembelajaran jarak jauh di mana siswa sekolah dasar dengan pokok kajian hal-hal berkaitan dengan masalah sosial di masyarakat, yakni berupa peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, ditinjau dari beberapa aspek kehidupan secara terpadu sehingga siswa harus memiliki keterampilan. Bab 3, metodologi penelitian. A. Alur penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Punaji tahun 2010, ialah metode riset yang bertujuan untuk menjelaskan secara spesifik peristiwa sosial dan alam. Kespesifikan penggunaan teori inilah menyebabkan alasan bahwa penelitian deskriptif dapat menggunakan data berupa angka-angka yang ada dalam penelitian kuantif dan kata-kata teori yang lebih condong dalam penelitian kualitatif. B. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah SDN Fluid 05 Pagi, Jalan Komplek Nelayan, RT
001 RW 011. Penjaringan RT 02 RW 01. Fluid Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, kode pos 14450. Penelitian ini dilakukan oleh seluruh siswa di SDN Fluid 05 pagi. Selama 1 bulan penelitian ini berlangsung pada bulan Desember hingga Januari 2021. Latar penelitian. Subjek dalam penelitian ini yaitu guru sekolah SDN Fluid 05 pagi dan seluruh siswa-siswi SDN Fluid 05 pagi. Alasan saya meneliti yaitu mengetahui ketertarikan belajar anak pada metode pembelajaran jarak jauh untuk menyemangati belajar anak dan mempengaruhi kemampuan belajar pada siswa SDN Fluid 05 pagi. Model dan prosedur penelitian. Penelitian ini jenisnya yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Adalah menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif merupakan karakteristik dari penelitian yang dapat mengungkapkan berbagai fenomena sosial dan alam dalam kehidupan masyarakat secara spesifik. Menurut Sugiono, penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Namun, hasil gambar tersebut tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih umum. Masih banyak orang tua dan murid yang masih belum bisa memahami media sosial, dan masih banyak murid yang kurang paham dalam pembelajaran tersebut. Peran penelitian. Peran penelitian. Kehadiran penelitian di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak diperoleh. Peran penelitian dalam penelitian ini sebagai pengamatan partisipan atau pengalaman penuh. Kehadiran penelitian juga diketahui oleh informan atau lembaga diteliti. Oleh sebab itu, penelitian merupakan hal kunci untuk melakukan penelitian tidak hanya berperan sebagai pengambilan data, pengelola data, dan penemuan dari hasil penelitian. F ada data dan sumber data. Yang pertama ada data sekunder, data dan juga ada data primer. Yang kedua, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini, penelitian memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Sedangkan sumber data sekunder adalah data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip data dokumen yang dipublikasikan dan yang dipublikasikan. Teknik dan prosedur pengumpulan data. Observasi teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Wawancara. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara interview yang mengajukan pernyataan dan terwawancara pertanyaan dan wawancara interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dokumentasi. Pada penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau catatan yang ada di SDN Fluid 05 pagi. Hal teknik analisis data. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya penuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Dalam hal analisis data kualitatif, menyampaikan dalam bukunya Sugio bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dan
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan ditemui, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang tidak akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pemeriksaan keabsahan data, 20% perpanjangan pengamatan. Sulit mencapai hasil penelitian kualitatif apabila penelitian hanya datang sekali saja. Kemampuan ke lapangan, walaupun dengan dalih bahwa dalam waktu seharian itu dipadatkan waktu dan kumpulan data sebanyaknya. Teknik pengumpulan data bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Diskusi teman sejawat. Dalam sebuah penelitian biasanya dilakukan oleh tim. Penelitian dapat mendiskusikan hasil temuan sementaranya dengan teman sejawat penelitian, atau bisa dilakukan dalam suatu momen pertemuan sumber data, lalu dilakukan diskusi untuk mendapatkan data yang benar-benar teruji. Baik, terima kasih. Sekian presentasi analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.